Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan dan makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit Mandalika di 21 Desember ini ya. Kita melihat di sini untuk memenuhi syarat dari homologasi ya, ITDC terus melakukan fokus melengkapi fasilitas sirkuit Mandalika. Nah, Pertamina Mandalika International Street Circuit telah dipastikan bakal menggelar balapan MotoGP di 2022 mendatang. Dan upaya pembenahan pun terus dilakukan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation alias ITDC guna memenuhi syarat homologasi yang diatur oleh Federation International de Motorcyclism atau FIM Guidelines agar sirkuit internasional ini bisa menggelar event balap motor paling bergengsi di dunia dengan fokus melengkapi dan meningkatkan standar kualitas fasilitas penunjang sirkuit. Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi dan saat ini sedang fokus melengkapi kelengkapan penyelenggaraan balapan dan fasilitas pendukung sirkuit, dan ini untuk memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan balap motor yang akan berlangsung di 2022 nanti. Ya, adapun ya diantaranya penyiapan additional protective device, track marking, verge and run off areas, lalu ada gravel bed, kemudian tire barriers, turn sign, start lights, kemudian along the track, kemudian both side dan pit lane exit, lalu starting grid, flag marshal post, light panel and equipment, dan juga track marshal post dan equipment bersama dengan track maintenance, lalu drainase system dan long lap penalty zone yang saat ini belum dilengkapi. Dan ITDC juga ya mengaku optimis semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi dan sirkuit internasional Mandalika bisa dinyatakan lolos homologasi sehingga bisa menggelar balapan MotoGP maupun WSBK di tahun depan. Dan juga guna memenuhi kelengkapan ini, ITDC tambah ikatan direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC dan berkoordinasi juga dengan IMI Pusat. Ya, selain itu juga dengan Dorna Sport sebagai penyelenggara event serta FIM sebagai regulator balapan, saat ini ITDC tengah menyiapkan perbaikan akses keluar masuk kendaraan, lalu pedestrian dan saluran drainase di sekitar sirkuit, dan juga penataan landscape serta penyelesaian pembangunan pit building non-modular part, dan termasuk membangun 11 grandstand atau tribun yang akan mengelilingi sirkuit untuk kenyamanan penonton, dan penambahan grandstand tersebut sebagai antisipasi jumlah penonton MotoGP yang diperkirakan akan lebih banyak lagi daripada event WSBK yang baru saja berlalu. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan akan selesai pada awal Maret di 2022 mendatang. Dan sesuai pengumuman resmi yang telah dikeluarkan oleh Dorna Sport, gelaran MotoGP di Indonesia akan dilaksanakan pada 18 sampai 20 Maret 2022, kemudian untuk event WSBK pada 11 sampai 13 November di 2022, dan ini merupakan bukti kepercayaan Dorna Sport atas kesiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, kepercayaan itu tersebut ya harus kita benar-benar memfungsikan, memanfaatkan dalam menggelar event balap motor berkelas dunia, dan juga dengan komitmen yang terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event balap motor ke depannya. Tinggal sekarang dukungan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini agar terus dibesarkan.
Ya, dukungan dari semua pihak ya diharapkan supaya semua persiapan menyambut MotoGP dalam tahun depan ini bisa berjalan lancar sehingga Indonesia dapat menyaksikan kembali balap motor MotoGP setelah penantian panjang selama 24 tahun lebih. Ya, kita semua juga ya percaya event MotoGP mampu menjadi trigger kebangkitan industri pariwisata dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Indonesia, lebih khususnya bagi Nusa Tenggara Barat dan Pulau Lombok. Dan di sisi lain ya, untuk masalah akomodasi atau perhotelan di Mandalika, 30%-nya sudah dipesan oleh tamu MotoGP sendiri ya. Hotel-hotel di Mandalika di Lombok Tengah sudah mulai menerima pesanan menjelang perhelatan MotoGP 2022 dan sudah sekitar 25-30% kamar khususnya pada hotel berbintang 4 rata-rata dipesan oleh kru dan rider MotoGP sendiri. Beberapa hotel yang sudah dipesan oleh tim MotoGP telah menerima uang muka sebagai tanda jadi, di mana yang akan mengisi informasinya dari tim agen yang sangat cepat. Nah, saya kurang tahu ya apakah Yamaha atau Kawasaki atau siapa yang dibawa, tetapi sudah ada komunikasi antara hotel dengan pihak dari MotoGP sendiri. Dan diharapkan perhotelan di Mandalika lebih tertuju pada kru dengan ridernya semata-mata untuk mensukseskan event MotoGP di 2022 nanti. Alasannya, mobilitas kru dan rider bisa lebih dekat dengan sirkuit dan length of stay atau lama waktu menginap bisa lebih tinggi. Ya, untuk taksiran kita ya minimal mereka akan stay sekitar 5 malam sehingga kita maksimalkan dulu untuk memfasilitasi para kru dan rider. Dan dipesannya hotel-hotel di Mandalika tidak seluruhnya, bahkan hingga saat ini masih tersedia hotel-hotel untuk para penonton atau fans dari MotoGP sendiri. Nah, berita terkait hotel di Lombok sudah penuh dipesan yang beredar saat ini tidaklah sepenuhnya benar. Pasalnya, masih ada cukup kamar hotel tersedia untuk penonton dan fans yang bisa dipesan. Ada beberapa hotel dan tidak semua, namun harganya signifikan sangat-sangat tinggi. Ya, menurut saya harga kamar yang naik hingga 100% di sejumlah hotel dikeluhkan ya. Sejumlah agen perjalanan wisata mereka meminta agar hotel tidak menaikkan harga jual hunian terlalu tinggi, khususnya menjelang perhelatan MotoGP di 2022. Ya, seperti sependapat dengan Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agency atau ASITA NTB ya, Pak Dewantoro Umbujoka menerangkan kalau hotel ingin menaikkan harga kamar sebaiknya tidak lebih dari 25%, merujuk pada kontrak yang ditetapkan antara pihak travel dengan hotel. Dan harga, misalnya travel diberikan harga 600.000 per malam untuk hotel berbintang, kenaikan harga 25% pun bisa menjadi 750.000 rupiah per malam disebut masih masuk akal dan bisa ditolerir. Kadang kalau naik sudah tidak masuk akal sehat, mungkin nanti pemerintah panggil PHRI supaya harga kontrak itu di MotoGP naiknya jangan sampai 100-200%. Menurut kita semua dengan naik 25% saja sudah cukup bagus agar semua industri pariwisata bisa hidup, baik itu travel, hotel, restoran, maupun homestay, serta transportasi. Selain itu ya, ada peluang untuk penonton atau tamu bisa jalan-jalan menikmati destinasi wisata yang ada. Jadi kita sudah usul ke Kadispar supaya diatur regulasinya harga-harga hotel tersebut. Paling tidak ada ambang atas dan bawah, janganlah naik turun semaunya. Dan untuk sementara itu ya, dipertanyakan mengenai MotoGP 2022 kalau hotel-hotel di Lombok sudah penuh bookingan atau pesanan di Maret 2022. Terlebih harga ditawarkan pun terbilang tidak normal dan tidak sehat karena harganya cukup tinggi hingga jutaan rupiah per malamnya.
Hampir rata-rata kita lihat di hotel-hotel lain sudah penuh, daerah Mandalika, Mataram, dan Senggigi itu sudah penuh untuk 17 sampai 22 Maret. Aneh sudah penuh, saya masih bertanya-tanya juga ya. Apalagi yang dikatakan akibat harga hotel yang tinggi membuat orang datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat hanya menonton event saja tanpa mengunjungi destinasi wisata. Padahal travel sudah menyiapkan paket wisata yang akan ditawarkan kepada tamu atau penonton nantinya. Pasalnya, harga di Maret sudah berbeda dan bisa mencapai jutaan. Dan kalau bulan Maret sudah beda harga seperti ini dan nantinya normal, itu penyakit lama kita di Lombok ini melihat event akan dinaikkan terus. Nah, buat yang masih penasaran dengan harga tiket dari MotoGP sendiri ya, jadi diperkirakan tidak jauh dari harga tiket USBK yang sudah kita umumkan. Seperti Mandalika Grand Prix Association atau MGPA lewat akun IG-nya kemarin mengkonfirmasi harga tiket MotoGP 2022 akan segera diumumkan, dan Pemprov NTB juga menyambut baik segera diumumkannya harga tiket MotoGP Mandalika yang akan dilaksanakan di 18 sampai 20 Maret 2022 mendatang. Memang bagus ya dirilis segera soal tiket MotoGP supaya pelaku usaha pariwisata juga bisa lebih leluasa ikut menjual tiketnya. Ya idealnya pengumuman harga tiket MotoGP Mandalika paling tidak 3 bulan sebelum event digelar atau minimal Januari 2022 sehingga pelaku wisata di NTB lebih siap untuk membundling tiket MotoGP dengan paket wisata yang akan ditawarkan kepada penonton. Ya, kita berkaca dari gelaran World Superbike Mandalika pertengahan November lalu ya. Pengumuman harga tiket memang sangat mepet sehingga jatah 3.000 tiket USBK untuk pelaku wisata dibanding dengan paket wisata juga sangat mepet. Nah, jadi dengan diumumkannya harga tiket MotoGP Mandalika lebih awal, diharapkan pelaku wisata di daerah ini bisa membuat paket-paket wisata yang dibundling dengan tiket MotoGP dengan harga yang bersaing, supaya penonton MotoGP juga bisa berwisata ke destinasi-destinasi agar kebermanfaatannya lebih besar lagi untuk NTB. Nah, jadi untuk bocoran harga tiket ya, seperti yang saya sampaikan di sini, harga tiket USBK sama-sama hampir-hampir mirip ya. Pastinya dengan waktu yang terbatas harus bisa disiasati, launchingnya juga harga tiket harus bisa lebih cepat. Ya, sebagaimana kita ketahui tiket untuk menonton USBK kemarin ya antara 755.000 sampai 2.850.000 itu belum termasuk pajak yang berlaku untuk menonton 3 hari ya. Harga tiket ini ditentukan bersamaan dengan berdasarkan lokasi duduk atau tribun penonton saat event penyelenggaraannya.